Aneurysma dengan askup uretritis. Pertama dari pengertiannya, yaitu suatu inflamasi pada uretra, biasanya suatu infeksi yang menyebar secara naik yang digolongkan sebagai gonoreal atau non-gonoreal, atau Toto Askep Client gangguan sistem perkemihan tahun 2009. Yang kedua itu ada inflamasi uretra, yaitu uretritis biasanya berupakan infeksi ascending pada laki-laki. Pada wanita uretritis dihubungkan dengan sistisis atau vaginitis. Selanjutnya itu ada etiologi. Yang pertama itu ada Neisseria gonorrhea, yang kedua bakteri, yang ketiga ada jamur dan virus, 4 infeksi ginjal, yang kelima prostat hipertrofi. Selanjutnya ada patofisiologi. Ini infeksi traktus urinarius, terutama berasal dari mikroorganisme pada feses yang naik dari perineum ke uretra dan kandung kemih serta menempel pada permukaan mukosa. Infeksi dapat terjadi bila bakteri mencapai kandung kemih, melekat dan mengkolonisasi epitelium traktus urinarius untuk menghindari pembilasan melalui berkemih. Mekanisme pertahanan dan cetusan inflamasi. Masuknya mikroorganisme dapat melalui penyebaran endogen, melalui kontak langsung dari tempat terdekat, hematogen, limfogen, eksogen sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter atau sistoskopi. Inflamasi, abrasi mukosa uretral, pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap, gangguan status metabolisme atau DM dan lain-lain, dan imunosupresif meningkatkan resiko infeksi saluran kemih dengan cara mengganggu mekanisme normal. Uretritis adalah suatu infeksi yang menyebar naik yang digolongkan sebagai gonoreal yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhea dan ditularkan melalui kontak langsung atau hubungan seksual. Uretritis non-gonoreal tidak berhubungan dengan Neisseria gonorrhea tetapi disebabkan oleh Chlamydia trachomatis atau urea plasma ureticum. Pyelonephritis atau infeksi traktus urinarius atas itu merupakan infeksi bakteri piala ginjal, tubulus, dan jaringan interstisial dari salah satu atau kedua ginjal. Bakteri mencapai kandung kemih melalui uretra dan naik ke ginjal. Manifestasi sendiri itu yang pertama mukosa memerah dan edema, terdapat cairan eksudat yang purulen, ada ursulasi pada uretra, adanya rasa gatal setempat, adanya nanah atau awal miksi, nyeri pada saat miksi, kesulitan untuk memulai miksi, nyeri pada abdomen bagian bawah. Klasifikasinya itu yang pertama uretritis akut adalah infeksi prostat sering pada pria. Uretritis kronis itu karena pengobatan yang tidak sempurna pada masa akut, prostatitis kronis, dan strictus uretra. Uretritis gonorrhea itu disebabkan dari Neisseria gonorrhea. Uretritis non-gonococcus, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dan paling sering ditemukan. Yang terakhir itu uretritis bakterial berkaitan dengan konjungtivitis dan artritis. Komplikasinya pertama pembentukan akser ginjal, yang kedua gagal ginjal. Pemeriksaan diagnostiknya urinalisis, leukosuria, itu piurianya lebih dari 5. Setelah itu ada hematuri, dan yang kedua itu dari pemeriksaan bakteriologisnya. Itu normalnya 102 sampai 103, organismenya coliform, urinnya plus piuria. Penata laksanaan medis itu yang pertama terapi antibiotik untuk membunuh bakteri gram negatif. Yang kedua bila pyelonephritis kronik disebabkan oleh obstruksi atau reflux, maka diperlukan penata laksanaan spesifik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga dianjurkan untuk sering minum dan BAK sesuai kebut untuk membilas mikroorganisme yang mungkin naik ke uretra. Untuk wanita harus membilas depan belakang untuk menghindari kontaminasi lubang uretra atau bakteri dari fesesnya. Pengkajiannya, pemeriksaan fisiknya, palpasi kandung kemih,
nyeri berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, perubahan pola eliminasi urin atau disuria, dorongan, frekuensi atau nokturia berhubungan dengan ISK. Yang keempat, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang proses penyakit, pencegahan dan perawatan